Pemirsa, 4 rumah kontrakan di Kebon Baru, Tebet, Jakarta hangus terbakar. 3 orang penghuni rumah meninggal dunia. Pak Buyung kali ini. Hah? Rumah Pak Buyung kali ini. Berarti mesti 2 dong. Ahyar kayaknya sih ya. Kebakaran terjadi dini hari tadi di Jalan Kampung Melayu Besar. Petugas damkar yang tiba di lokasi pun langsung memadamkan api. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan. Setelah api padam, pemirsa, petugas pun menyisir lokasi kejadian. Petugas menemukan 3 orang meninggal dunia. 3 korban meninggal diduga karena masih tidur saat kebakaran terjadi. 3 orang tersebut merupakan sepasang suami istri dan seorang pria berumur 60 tahun. Ketiga korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Peristiwa kebakaran sendiri diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Jawa Timur, Kelenteng Chong Hok Kiong, Sidoarjo, Jawa Timur tidak menggelar pesta perayaan Imlek. Pengurus Kelenteng mengimbau warga keturunan Tionghoa untuk dapat menggelar doa di rumah saja demi kenyamanan bersama. Inilah kesibukan jelang perayaan Imlek 2022 di Kelenteng Chong Hok Kiong, Sidoarjo, Jawa Timur. Pengurus Kelenteng melaksanakan tradisi cuci rupang atau patung dewa. Namun, untuk pesta perayaan Imlek seperti pesta barongsai dan wayang potehi ditiadakan seiring dengan meningkatnya kasus Omikron di Jawa Timur. Tetapi kan masalah peribadahan, masalah persembahyangan kan dilakukan secara individu. Artinya kami tidak mengumpulkan tidak seperti 2 tahun 3 tahun sebelumnya. Kalau 2 tahun belakangan karena kita dalam masa Covid, otomatis kan memang kita tidak membuka kegiatan sama sekali. Dan tahun ini saya rasa masih tetap seperti itu. Peniadaan pesta perayaan Imlek juga dilakukan Vihara Avalokitesvara yang terletak di Kecamatan Siantar Selatan. Selain meniadakan malam puncak Imlek, Vihara juga membatasi kapasitas warga yang beribadah sekitar 50%. Kegiatan ibadah hanya dibuka di hari pertama Imlek yang jatuh pada 1 Februari mendatang. Jadi vihara kita pada saat malam Imlek nanti kita akan tutup. Seperti sebelumnya memang sebelum pandemi kita buka. Keramaiannya itu di malam Imlek. Tapi tahun ini kita tutup, kita hanya buka secara terbatas itu di hari pertama Imlek, itu pun hanya untuk ibadah aja. Jelang Imlek sejumlah ritual mulai dilakukan. Salah satunya membersihkan patung-patung Buddha dan memberikan bantuan sembako bagi warga yang kurang mampu. Walaupun sejumlah pembatasan dilakukan saat Hari Raya Imlek nanti, diharapkan tidak mengurangi makna Imlek yang sesungguhnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, perayaan Imlek tidak terasa lengkap jika tidak ada pernak-pernik merah yang menghiasi ruangan. Hal ini pun membuat omset pedagang meningkat. Omset penjual pernak-pernik Imlek tahun ini naik sekitar 80% dari tahun lalu. Lampion, amplop angpau, hiasan dinding dengan gambar macan masih menjadi favorit dan juga buruan warga yang merayakan Imlek. Diprediksi penjualan akan terus meningkat sampai dengan 1 hari jelang Hari Raya Imlek. Sementara di Wihara Petak 9 Jakarta Barat, persiapan menyambut Imlek terus dilakukan. Petugas membersihkan altar dan juga ruang ibadah serta mendirikan tenda di sekitar wihara. Tujuannya agar membuat warga lebih nyaman dan bisa menampung lebih banyak umat. Namun perayaan Imlek akan digelar secara sederhana dan terbatas karena masih pandemi COVID-19. Kita akan ajak Anda untuk melihat persiapan perayaan Imlek di Wihara Dharma Bakti di kawasan Petak 9 dan juga antusias warga berburu pernak-pernik Imlek di kawasan Glodok, Jakarta. Akan ada rekan kami Yosefina Damaris dan juga Lika Apriliani. Kita ke Wihara terlebih dahulu bersama Yosefina. Yosefina, apakah ada tradisi jelang Imlek yang sudah dilakukan mulai hari ini?
Iya Bernadetta, kalau untuk persiapan Imlek tentunya dilakukan di Wihara Dharma Bakti ini. Dari pagi tadi kami lihat ada sejumlah petugas yang tengah mendirikan tenda mulai dari pintu masuk di sisi timur sampai ke pintu keluar di sisi selatan. Ini untuk mengakomodasi setiap umat yang nantinya akan beribadah di sini agar lebih nyaman begitu. Dan dari pengelola ataupun Wihara Dharma ini sendiri juga melakukan persiapan lain seperti membersihkan altar, kemudian juga membersihkan patung-patung, dan kami lihat juga sudah mulai ada beberapa persembahan ataupun sembako yang tiba di wihara ini. Dari pengelola wihara sendiri memastikan bahwa tidak ada perayaan ataupun sembahyang Imlek yang digelar pada malam sebelum tahun baru Imlek 1 Februari mendatang. Ini tujuannya karena memang biasanya kalau malam sebelum Imlek ini akan ada umat yang ramai yang akan beribadah sehingga ditiadakan sembahyang Imleknya, baru dibuka kembali wihara esok paginya pada tanggal 1 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat umat sudah bisa beribadah. Dan untuk altar utama ruang ibadah juga dibatasi hanya 50 orang. Jadi setiap umat yang akan beribadah nantinya akan diberikan nomor antrian baru bisa masuk ke aula utama untuk beribadah. Begitu secara terus-menerus bergantian, sementara umat sisanya ini harus menunggu di alur yang sudah disediakan di sekitar Wihara Dharma Bakti ini sendiri. Tujuannya memang untuk mengurai kepadatan mengingat masih berada di tengah pandemi COVID-19. Seperti itu kurang lebih persiapannya. Bagaimana keseruan masyarakat untuk berburu pernak-pernik Imlek? Kita bergabung dengan reporter Lika Apriliani di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Lika. Ya, terima kasih Yosi, Deta, dan juga pemirsa. Mengingat bahwa perayaan Imlek yang tinggal beberapa hari lagi, sejumlah pernak-pernik Imlek ini sudah mulai dijajakan oleh para pedagang. Salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di Pasar Glodok, Jakarta Barat. Di sini terlihat di belakang saya bahwa nuansa merah merona ini sudah terlihat kental di para pedagang ini, seperti yang menghiasi pernak-pernik Imlek seperti lampion, ada hiasan dinding maupun angpau, serta stiker-stiker sio untuk tahun ini yang merupakan adalah tahun macan air. Dengan kisaran harga seperti Rp5.000 sampai dengan ratusan ribu rupiah. Penjual juga mengatakan bahwa omset penjualan mereka ini naik sekitar 80% dibandingkan dengan tahun kemarin, dan juga diprediksi bahwa tahun ini pembeli akan terus berbelanja sampai dengan H-1 dari perayaan Imlek. Namun masih dalam masa pandemi ini, kita juga selalu mengingatkan bahwa untuk mematuhi protokol kesehatan, dan dengan di tahun baru ini yaitu di tahun macan air, semoga akan mendatangkan berkah kesehatan dan juga kebahagiaan untuk kita semua. Deta, kembali ke studio. Baik, terima kasih Lika dan juga Yosefina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.